Itu kata siapa? Kembali lagi sama gua Darah Den Biru, sang presiden Denim Head Indonesia. Terus ada efek-efek wah gitu ya. Oke, guys. Jadi ini adalah konten. Sebenarnya gue pengen bikin podcast ya, cuman narasumbernya sedang dipersiapkan. Mungkin konten kedua atau ketiga nanti bakal ada narasumber yang kompeten di bidangnya, nanti bakal gue undang ke podcast ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel Darah Den Biru ini biar gue juga makin semangat. Dan tim-tim nih gondrong nih, tim baru gue nih. Ada siapa? Ada Galin. Galin. Satu lagi gondrong. Gondrong. Siapa yang nama lu? Paki. Nah, itu biar makin semangat juga nih. Terus jangan lupa juga follow Instagram Darah Den Biru Store, Darah Den Biru. Udah itu aja sih ya. Sama TikTok juga sama Darah Den Biru. Nah, di konten gua kali ini gua mau bacain komen-komen yang udah masuk di Instagram Darah Den Biru Store. Jadi gua mau Q&A 10 pertanyaan akan gue jawab di konten ini. Dan nanti di akhir video gue bakal umumin ada 3 pemenang sebagai 3 penanya terbaik. Jadi lo kalau punya pertanyaan disiapin gitu ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Drong, bacain Drong. Soal pertama Drong. Kenapa harus denim sih bang? Kenapa harus denim? Denim itu bukan kata gua aja ya. Seluruh orang-orang di dunia ini udah sepakat kalau denim atau jeans itu adalah pakaian terkuat dibandingkan bahan-bahan lain. Jadi jeans itu kenapa gue suka, gue bisa makainya bertahun-tahun. Semakin belel, semakin pudar atau bahkan semakin sobek tuh kayak gue melihatnya tuh ada nilai seninya gitu. Nah, ini sebenarnya soal selera ya, balik lagi ke masing-masing orang suka nggak pakai celana jeans, kalian betah nggak? Kadang ada yang suka yang merasa panas gerah karena Indonesia ya cuacanya panas gitu. Tapi kalau dari pertanyaannya kenapa denim? Nah, menurut gua denim itu adalah pakaian yang kuat, awet, dan memiliki nilai seni. Yang kedua, Saya suka memakai denim, tapi saya tidak mengerti denim itu apa. Bisa jelasin nggak bang, apa itu raw denim, selvedge, kapas, indigo, dan heavy denim? Dan untuk iklim tropis di Indonesia, cocoknya denim dengan os berapa sih bang? oke gua jelasin dulu ya satu persatu. Apa itu denim tadi ya? Denim itu atau raw denim lah, karena sebenarnya celana jeans yang lu pakai nih, yang ada di pasaran itu juga mereka memakai bahan raw denim, cuman udah di washing. Jadi warnanya udah dicuci menjadi warna yang diinginkan, udah biru terang lah nih kayak lu pakai. Nah, kalau raw denim itu benar-benar mentah sesuai namanya raw. Jadi lu ngasilin motif-motif itu sendiri, nggak pakai washingan pabrik. Udah sampai situ dulu ya. Kapas ya bahan baku utama yang membuat denim. Jadi kapas itu diolah terus dipintal menjadi benang. Nah, benang itu akhirnya ditenun dan dijahit menjadi sebuah kain yang bernama kain denim. Nah, ini sebenarnya banyak yang salah kaprah menyebut ini celana denim, ini apa celana jeans. Jadi denim itu adalah bahannya. Celana denim berarti celana berbahan denim. Kalau jeans itu adalah jenis pakaiannya, jenis celananya. Banyak juga yang nyebut celana Levi's, celana Levi's, bukan jenisnya tapi emang brandnya gitu kan. Dia brandnya udah dikenal luas, jadi orang kadang nyebut celana jeans itu celana Levi's gitu kan. Dan kedua apa pertanyaannya? Yang Indigo. indigo. Nah, indigo itu adalah pewarna dasar dari sebuah raw denim. Kebanyakan kalau pewarna garment itu memakai pewarna kimia lah, pewarna garment gitu. Tapi kalau indigo itulah pewarna asli, dia dari tanaman indigo vera. Nah, proses pembuatan celana sampai jadi dari pencelupan itu panjang banget. Belum lo ngolah si tanaman indigo vera itu jadi sebuah warna yang akhirnya mewarnai celana-celana yang lo pakai sekarang. Selvedge dan heavy denim. Nah, kalau selvedge kalian juga bisa baca lebih detail ya. Gue kasih kulitnya aja. Selvedge itu
adalah bahan yang istimewa, eksklusif, yang memiliki garis tenun di pinggirnya. Jadi ujung-ujungnya itu tuh nggak bakal brudul atau ketarik lah karena line tadi itu. Sedangkan kalau non selvet itu manual dibikin sama penjahit kayak obras lah, biar benangnya nggak brudul. Tapi kalau selvet ya dari tenunan pabriknya udah seperti itu. Kalau heavy denim ya denim berat, denim yang os-osnya berbobot berat, ya pasti secara dipegang itu lebih tebel kayak gitu. Perusahaan Unsunforized apa Sunforized dan apa aja perbedaan mereka berdua? Sama aja sih. Kalau Unsunforized sama Sunforized itu Unsunforized itu lebih mentah, belum melalui proses sunforisasi. Itu kan tadi mengenai perbedaannya. Ya kalau Sunforized dia sesuai namanya udah melalui proses sunforisasi. Jadi untuk meminimalisir menyusut yang berlebihan gitu. Jadi ketika lu nanti rendem, yang Sunforized itu nggak terlalu jauh ngecilnya gitu. Kalau Unsunforized dia karena benar-benar mentah masih signifikan tuh nyusutnya. Kadang-kadang lu kan nebak-nebak tuh kalau si penjahit bikin celana size 30 dilebihin berapa. Nah kalau misalkan perhitungannya nggak akurat, bahannya Unsunforized bisa jadi size 28 kekecilan dan akhirnya nggak muat. Nah sekarang itu Sunforized sama Unsunforized sama-sama bagus sih. Selanjutnya. Oke, pertanyaan keempat nih, Pres. Semakin tebal osnya, semakin baguskah hasil fadingnya? Itu kata siapa? Banyak penggiringan opini ya menganggap denim yang os tebal itu lebih bagus. Sebenarnya bagus enggaknya itu tergantung bahan. Os yang tipis aja, middle wide ya, yang sekitar 14-15 itu juga bagus. Jadi os-os yang kecil itu juga banyak yang bagus, tergantung bahannya dari mana, pabrikannya, terus seperti apa, warna indigonya dan seratnya, bukan tergantung dari osnya. Tapi nggak apa-apa, ini pertanyaan basic sebagai seorang pemula. Wajar, gue juga pernah berpikiran seperti itu, tapi setelah nonton video ini semoga kalian tercerahkan ya. Kalau jangan deh mendewa-dewakan sebuah heavyweight atau mendewa-dewakan denim yang osnya tebal itu lebih bagus, yang 21 os ke atas tuh lebih bagus. Belum tentu bro. Kalau dia basic pewarnaan jelek ya jelek-jelek aja nanti jadinya itu. Lanjut. Kenapa si wash lebih kontras dibanding hand wash, dan lebih bagus mana antara si wash dengan hand wash untuk memakai jangka panjang? Katanya kalau si wash bikin bahan jadi tipis, apa benar? Enggak, gue nggak setuju kalau bilang si wash lebih kontras daripada nggak si wash. Kalau lo nanya kenapa anak denim banyak yang main ke pantai terus nyuci denimnya pakai pasir digosok-gosok biar kontras, seakan-akan kontras itu cuma bisa dihasilkan dari orang yang habis siwas. Enggak, gue nggak setuju soal itu. Dulu ada satu brand yang mungkin nge-campaign awalnya kali ya, gue juga nggak begitu detail bacanya, ntar kalian cari sendiri deh. Kan dulu ada yang nge-campaign nggak nyuci 6 bulan, itu bukan dari gua, itu ada suatu campaign denim itu nggak boleh dicuci 6 bulan. Nah, ada juga yang cuci ke pantai atau dengan air laut digosok pakai pasir. Itu lebih ke experience lo make denim yang dibangun, karena denim itu nggak sama jeans pada umumnya. Jadi kalau lo udah pasti si wash, berarti anak denim. Image-nya gitulah. Sebenarnya kalau ke bahan nggak ngaruh apa-apa, malah bikin tipis. Segi warna nih ya, nggak bikin denim lebih kontras, nggak. Tapi malah bikin denim lebih tipis. Itu kan amplas. Pasir itu kan amplas mentah. Nah kalau lo cari, lo browsing, amplas di kertas itu berasal dari pasir. Cuma bedanya yang satu dibikin di wadah kertas, satu lo ambil sendiri. Itu. Jadi nggak ada bedanya orang ngamplas denim sama lo main ke pantai dan lo siwos gitu. Dan kebanyakan setelah orang siwos, lo boleh buktiin dan boleh lo tanya ke teman-teman lo yang habis siwos, itu rata-rata denimnya jadi lebih tipis, gampang sobek. Kalau digini tuh tepo ya bahasa sininya ya. Tepok lah kayak gitu. Jadi gue nggak setuju sih sama orang-orang siwos. Tapi kalau lo mau experience sama teman-teman lo sambil liburan ke pantai, silahkan. Cuman jangan menganggap siwos itu bisa bikin denim lo kontras. Next pertanyaan.
Bang, sejak kapan lu awal pakai denim? Dan kenapa lu pilih celana denim? Juga seberapa besar rasa dan keinginan lo buat celana denim? Awal pakai denim Ya. sebenarnya sama kayak pemula-pemula pada umumnya, cuman dulu gue di tahun 2016 gue lulus SMA tuh diracunin denim sama temen gue. Itu pernah gue juga bahas di video YouTube gue sebelumnya. Kalau awal kuliah itu adalah awal gue nge-break denim. Jadi kan kuliah itu kan udah nggak pakai seragam ya. Jadi setiap hari lo mau ke organisasi, lo ngampus, lo ke kosan lagi balik, terus lo ke kampus lagi, tuh gue kadang nggak ngelepas celana gue. Dan gue ngerasa di denim itu lebih solid ya di kaki gue dibandingkan celana chino atau bahan. Emang lebih adem, cuman kayaknya terlalu kasihan, kesiksa gitu kalau pakai celana chino atau bahan untuk gue yang nggak pernah ganti celana gitu. Sampai akhirnya gue bikin produk, gue rilis beberapa artikel. Dari awalnya gue suka dan gue pengen menciptakan produk yang gue banget gitu. Kan banyak lah beredar di pasaran, tapi pasti ada kekurangan yang kita rasa itu perlu kita sempurnakan. Makanya gue ciptakan suatu brand dan gue rilis produk yang ini gue banget gitu. Apa lagi pertanyaannya? Bang, tunjukin salah satu denim yang mempunyai filosofi berkesan atau bisa disebut saksi hidup dari dulu hingga sekarang, mempunyai gelar presiden denim dan bisa mendirikan brand sendiri. Nih lo ambil drong. Ini celana drong. Nah kalau ditanya celana yang berkesan, ini celananya. Lo percaya nggak? Gue setiap ganti celana, beli celana itu seakan-akan tumbal. Jadi setiap gue deketin cewek, maksudnya setiap gue pacaran lah ya, setiap itu pasti gue pakai celana baru. Kan namanya ngedate ya. Ada yang udah jadi, ada yang baru deket lah ya. Itu pasti bubar. Misalkan ada yang seminggu doang gue putusin. Jadi nggak ada yang awet. Kayak tumbalnya, lo kalau lo ganti celana berarti lo siap-siap bakal putus nih sama cewek nih, bakal bubaran lah sama nih cewek gitu kan. Entah guanya yang ditinggalin, entah guanya yang ninggalin gitu. Nah di celana ini sampai sekarang nih, alhamdulillah gue udah nikah nih. Nah dari pakai celana ini sampai sekarang istri gue masih nemenin gitu, masya Allah ya kan. Dan kemarin gue juga baru merit. Filosofinya sebenarnya lebih ke kreasi aja ya. Gue punya inovasi. Kalau Liter Pets kebanyakan kan dulu desain aja. Nah ini gue gabungin dengan wabas, terus gue timpa dengan kulit. Ada rivetnya juga nih. Dan di sini ada sasiko, jadi semuanya tergabung dalam satu Liter Pets. Kalau dari bahan sih sebenarnya bahan pada umumnya ya, heavy wax ini 21 oz. Cuman teksturnya gue suka banget, dia ngeri nih. Selabi teksturnya itu kasar deh, sekasar-kasarnya. Pegang kasar gak? Kasar ya? Ini kayaknya udah gak muat sama gue. Mungkin masih muat tapi pas-pasan. Nah ini juga artikel pertama gue ngebangun brand. Jadi gue punya satu company. Di situ ada beberapa brand yang konsepnya beda-beda. Jadi yang pertama itu gue bangun NM Denim. NM Denim itu sebenarnya gimmicknya punya gue juga gitu. Nah kalau masalah presiden denim itu lo tanya langsung aja deh ke Swiss Gen Freak. Ada kok di video gua dia memberikan selamat ke gua kalau gua jadi presiden denim head Indonesia. Oke. Lanjut aja pertanyaannya dah. Oke, dari Nadi Ramlan, apakah produk Daraden Guru Store bisa menjawab keinginan pasar saat ini? Pasar saat ini tahun 2025 ya. Gua udah berkecimpung yang serius, yang niat itu 2023. 2024. Nah ini kan baru awal 2025. Ditanya bisa menjawab pasar nggak? Ini gue tunjukin sedikit beberapa artikel yang mudah-mudahan menjawab pasar, karena udah banyak banget brand baru hadir dengan emang konsep dan tema mereka berbeda-beda. Ya sesuai kreasi, konsep dan tema pemilik brandnya kan mungkin beda-beda. Tapi gue ngeliat kayaknya sama aja gitu, nggak ada pembeda, karena mereka hanya fokus ke produknya, ke denimnya. Mereka pengen nuangin apa, tapi mereka lupa sama satu hal, yaitu fit. Nah kalau gua yang pertama itu ngutamain fit. Denim selayaknya pakaian, lo pakai di kaki lo, ya kalau nggak enak dilihatnya, mending lo telanjang. Sesuai slogan di profile IG kita, break heart or just go naked. Jadi lo pakai, kalau nggak lo
Nah itu yang sekarang gue lihat denim pelajar itu fitnya nggak banget, nggak proper deh. Mereka nggak mengedepankan fit gimana biar bagus dipakainya, biar looksnya enak dilihat. Tapi di produk gue ini insya Allah bisa menjawab semua kekurangan itu. Jadi fit yang gue hadirkan, fit yang pas di kaki, enak dilihatnya, dan bisa lo lihat deh di postingan-postingan katalog kita kayak gimana fitnya. Kayak gitu. Masih lanjut nih Pres. Oke. Dan dari banyaknya brand denim di luar sana, apa nilai lebih dari Dara Denim Biru Store di antara brand denim lain? Apakah Dara Denim Biru Store akan relevan dalam jangka panjang bagi para denimhead? Oke, gue jawab ya. Kelebihan produk kita atau Dara Den Biru menyediakan garansi sepuasnya. Jadi misalkan produk yang kalian beli di kita, khusus merek kita ya, merek lain kalian nggak bisa ngeklaim garansinya. Misalkan setiap insok kadang-kadang pakai airnya panasan, itu bikin liter pads-nya gosong lah atau menciut. Kalian bisa klaim, kita perbaikin atau kita ganti gratis selagi masa garansinya masih ada dan kartunya nggak hilang. Yang kedua, kita peduli sama denim head pemula, dan setiap pembelian denim di kita kasih panduannya, ada wear count-nya juga, biar ketahuan tuh perubahan apa aja yang terjadi pada denim. Jadi si pemilik denim ini, terutama dia pemula, nggak bakal bingung deh. Kalau pertanyaan terakhirnya apa tadi? Apakah Dara Denim Biru Store akan relevan dalam jangka panjang bagi para denimhead? Insya Allah jangka panjang, karena dari pelayanan yang kita berikan seperti garansi, terus manual book, panduan, wear count, kita arahin pemula-pemula yang mau main denim ini kayak gimana sih main denim yang benar. Jadi nggak usah bingung lagi, nggak usah takut lagi, denim gue kehujanan gimana bang, itu ada semua di panduan kita. Denim gue kecuci sama nyokap gue bang. Jadi insya Allah sih relevan ya, bakal terulang terus tuh pertanyaan-pertanyaan basic, dan kita akan menjawab di produk kita ini. Kayak gitu. Apa sih yang membedakan denim dari brand lo Pres dengan denim-denim yang ada di pasaran, dan kenapa lo yakin brand dari lo bisa bersaing dengan denim-denim yang ada di pasaran tersebut? Sebenarnya kalau perbedaan jawabannya nggak jauh sama pertanyaan pertama nggak sih? Iya. Kalau ngomongin perbedaan antara denim gue sama brand lain, mungkin gue nggak suka desain yang aneh-aneh gitu, yang banyak karakter, yang banyak warna, gambarnya ini itu. Nah ini satu contoh denim gue simple, hanya tulisan aja, tapi gue desain gimana enak dilihat tapi mewah, elegan, dan gue ngedepankan fit yang juga proper. Jadi ke perbedaannya, gue bukan hanya denim yang ready stock, tapi bisa custom mau size 3 meter sekalipun. Kemarin banyak yang nanya, bang paling gede size berapa? Gue bilang gak terhingga. Lo mau bikin 3 meter pinggang lo gue bikinin, tinggi 14 meter bisa gue bikinin. Itu kelebihan kita. Lo mau bikin, lo punya anak baru lahir umur 1 bulan, gue bikin celana bisa. Jadi bedong Pres. Bisa jadikan bedong. Jadi di kita tenang. Kalau soal size kita bisa custom. Itu sih perbedaannya. Oke, dari 10 pertanyaan tadi ada 3 pemenang ya. 3 pemenang pertanyaan terbaik. 3 pemenang pertanyaan terbaik. Yang pertama dari, coba HP-nya gue bacain. Nah, kalian bisa DM ya, yang merasa namanya disebut kalian bisa DM. Yang pertama Nadi Ramlan. Kedua David _ SHMBNG, kayak si Hombing ya. Hombing. Ya, David _ SHMBNG. Yang ketiga TPJ NGGA _ TPJ Spingga, apa sih bacanya? Pokoknya nanti bakal ditampilin di konten ini nama-namanya. Silakan DM, karena ada voucher potongan 200.000 untuk kalian bisa pakai ketika mau belanja di kita. Jadi kita kan nanti kasih diskon khusus kalian 200.000 kalau belanja. Kalau diuangkan tidak bisa ya? Bisa dong. Tidak bisa dong. Enggak, ini nggak bisa dicairin ya. Jadi ini sebenarnya voucher diskon atau potongan harga. Jadi bisa berlaku dan kepake kalau kalian belanja. Itu berlaku hanya bulan Ramadan ini aja sampai Lebaran potongannya. Setelah itu nggak bisa dipakai lagi. Oke?
200.000 masing-masing orang. Misalkan dari harga sekian dapat potongan 200.000. Gitu sih. Udah, pertanyaan nggak ada lagi? Kelar. Selesai ya? Down price, down. Oke, sekian gitu aja untuk segmen curhat denim kali ini. Ini tanya-tanya dengan follower ya. Mungkin kedepannya kita bakal undang tamu atau narasumber lainnya. Pokoknya subscribe, nggak subscribe ya udah. Iya enggak dah, terserah lu. Mau dislike, mau like. Kalau bagus di like, kalau nggak bagus dislike juga terserah. Dan jangan lupa share konten ini ke temen lu kalau bermanfaat. Kalau enggak ya udahlah. Terserah lu lah. Yang penting gue jadi presiden denim. Oke, sekian gitu aja. Break heart your denim or just go naked. Oke, sekian dari gua, Raden Biru. Thank you.